Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernikahan merupakan ibadah seumur hidup, dan merajut kasih sayang dalam pernikahan di jalan ridho Allah akan berjalan dengan baik apabila suami istri melaksanakan kewajibannya dengan baik. Suami bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya, begitu pula istri yang berkewajiban mentaati suami dan melayani kebutuhan suaminya. Setelah mentaati Allah, seorang istri harus mentaati suaminya, karena itu akan menjadi surga bagi istri untuk melakukan kewajibannya kepada suami dengan sebaik-baiknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa pada bulannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di zaman sekarang ini, banyak yang terjadi pernikahan gagal karena istri yang membangkang setiap perkataannya pada suami. Apabila ini terjadi, hukum istri berbicara kasar kepada suami, maka suami berhak untuk bertindak. Namun di sisi lain, bisa kita lihat tidak sedikit laki-laki yang mempertahankan pernikahannya. Namun di sisi lain, istri terus membangkang. Maka pernikahan yang awalnya merupakan niat ibadah menjadi kegagalan. Untuk itu penting bagi istri yang nurut kepada suami. Karena itulah sebagaimana pahala yang didapat bersama istri setelah menikah. Dalam Islam, ketika istri tidak nurut dengan suami disebut dengan nusyuj, yang berarti tempat yang tinggi atau menonjol. Nusyuj juga memiliki arti istri yang durhaka kepada suami dalam ketaatan pada suami yang Allah wajibkan dan selalu membangkang. Ibnu Katsir berkata, nusyuj adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya. Bagaimana hukum istri tidak turut kepada suami dalam Islam? Karena pahala bagi seorang istri adalah bagaimana ia memperlakukan suaminya. Dan apabila ia tidak menurut, maka hukumnya adalah haram. Karena suami merupakan imam rumah tangga, dan cara menghadapi istri yang keras kepala dan tidak taat kepada suami yaitu dengan menasehatinya. Apabila istri terus membantah dan keras kepala, hal itu merupakan ciri-ciri durhaka kepada suami. Maka suami boleh memberikannya hukuman. Hukuman kepada seorang istri yang tidak turut pada suami telah terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa perihal rumah tangga pun Allah menunjukkan perhatian yang besar. Allah berfirman yang artinya, perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu 1. Memberi nasihat. Suami harus memberikan nasihat kepada istri dengan lemah lembut. Terkadang salah satu pihak baik suami atau istri harus menurunkan egonya dalam berbicara. Suami memiliki kewajiban untuk mengingatkan bagaimana Allah memerintahkan kepada istri untuk taat pada suami, mendorong istri untuk taat dan selalu memotivasi hukum taat kepada suami dalam Islam dengan menyebut pahala besar saat melakukannya. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Suami pun diperbolehkan memberikan nasihat dengan melantangkan pembicaraannya, misalnya dengan memberitahu kepada istri bahwa ancaman sudah pasti diberikan dari Allah bagi perempuan yang mendurhakai suami. Jika istri telah menerima nasihat tersebut dan istri masih membangkang, maka suami boleh untuk menempuh langkah selanjutnya. Melakukan hajar. Yang kedua itu adalah melakukan hajar. Hajar artinya memboikot istri, yaitu dengan menasihatinya untuk tidak berbuat nusyuj. Langkah inilah yang disebut dalam lanjutan ayat tadi. Dan hajarlah mereka di tempat tidur mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Mengenai caranya, para ulama memberikan beberapa cara sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Jauzi. Tidak berhubungan intim, tidak mengajak istri berbicara, namun masih tetap berhubungan intim, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang. Pisah ranjang. Namun yang perlu diperhatikan, suami harus memboikot istrinya di rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai kewajiban suami pada istri oleh Muawiyah Al-Qushairi. Rasulullah bersabda, dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya,
dan jangan pula menjelek-jelekan serta janganlah melakukan hajar selain di rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Tindakan hajar ini baiknya seorang suami tidak menampakkan di hadapan orang lain. Juga perlu diperhatikan bahwa hajar tidak boleh ditempatkan di depan anak-anak. Yang dimaksud hajar ini adalah dengan tidak berbicara pada istri. Maksimal tindakan hajar ini adalah 3 hari. Apabila istri masih terus menunjukkan sifat negatifnya yang tidak disukai sama suami, maka suami bisa melakukan cara hajar yang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim melakukan hajar atau boikot dengan tidak mengajak bicara lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Jika istri telah mentaati suami, maka tidak boleh suaminya memukulnya, karena Allah Ta'ala berfirman, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Penyayang. Karena hukum istri tidak nurut suami adalah haram, maka Allah pun tidak meridhoi istri yang dengan seenaknya membangkang kepada suaminya. Solusi tadi bisa dilakukan dan hukum bagi istri yang tidak turut suami yang ditawarkan oleh Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai penyayang binatang. Salah satu binatang yang menjadi peliharaannya adalah kucing bernama Muiza. Dalam Islam, sebenarnya kucing adalah salah satu makhluk hidup yang harus diperlakukan sama dengan makhluk hidup lainnya, termasuk memperlakukan kucing dengan baik dan membiarkan haknya untuk hidup. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW hendak mengambil jubahnya. Namun mendapati Muiza terlihat tertidur lelap di atas jubah yang hendak dikenakannya. Tanpa maksud ingin mengganggu kucing kesayangannya, Nabi Muhammad SAW pun harus memotong belahan lengan jubah yang ditiduri Muiza untuk tetap menjaga ketenangan kucing tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW pergi keluar rumah tanpa membangunkan Muiza. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Dengan penuh kasih sayang, Nabi SAW mengetahui maksud Muiza melakukan itu, mengelus lembut tubuh mungil kucing kesayangannya sebanyak 3 kali. Kucing peliharaan Nabi Muhammad SAW ini pun memiliki keistimewaan yang unik dan luar biasa, yakni selalu mengeong ketika mendengar suara azan seperti mengikuti lantunan suara tersebut. Inilah salah satu sifat Muiza yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Muiza juga seringkali digendong oleh Nabi dan menaruh di atas pahanya. Kecintaan Nabi kepada kucing sama halnya dengan mencintai layaknya keluarga sendiri. Ini juga disampaikan beliau kepada para sahabat, tak hanya kucing, bahkan semua binatang. Perlu diingat, dulu sekali setiap kali mayoritas bangsa Arab jahiliyah banyak yang melakukan penyiksaan terhadap hewan. Bentuk kebengisan yang dilakukan seperti memasang cincin pada leher unta, mencabuti bulu, hingga memotong ekor hewan. Bahkan mereka juga mengambil daging dari bagian tubuh tertentu untuk dimasak. Dari hal inilah Nabi SAW menyuruh siapapun untuk mencintai binatang dan tidak memberikan perlakuan buruk kepada mereka. Nabi Muhammad tentu memberikan larangan keras kepada siapapun untuk membunuh hewan tanpa alasan yang jelas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya dari sang pelaku. Sikap empati yang ditunjukkan Nabi terhadap semua hewan, salah satunya dengan cara memberi makanan langsung tanpa diwakili orang lain. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, pernah dikisahkan seorang wanita yang tidak memberikan makan kepada kucingnya dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, dari hadis tadi jelas sekali bahwa hukuman bagi wanita tersebut adalah siksa api neraka. Ini bisa saja berlaku kepada siapapun, baik wanita atau pria yang memberikan perlakuan buruk kepada kucing. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.